Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Ahmad MPD selaku Kepala Kodim Kecamatan Tumpang, yang kami hormati Bapak Guru SPD selaku Ketua Gugus 5, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah peserta workshop IKM pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya dan kita buat suri tauladannya. Pada kesempatan hari ini kita akan mengikuti workshop implementasi kurikulum Merdeka. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Punggiani SPD. Acara yang ketiga yakni sambutan dari Bapak Ketua Gugus 5, Bapak Haji Muldoko SPD. Dan acara yang keempat yakni sambutan dan arahan oleh Bapak Haji Ahmad MPD selaku Kepala Kodim Kecamatan Tumpang. Dan yang terakhir doa yang akan dipimpin oleh Bapak Asrof SPD SD. Demikian susunan acara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yang menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Punggiani. Kepada kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Haji Muldoko SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La haula wala quwwata
Bapak Suharman selaku Koordinator Bidang Kecamatan Jombang, Bapak Ibu Kepala UPT SD Negeri Segugus 5 yang saya hormati, Bapak Ibu Guru peserta workshop IKN kelas 3 dan 6, termasuk Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti workshop IKN Segugus 5 yang saya tambahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat Allah berupa kesehatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain sehingga dapat bersilaturahmi dalam keadaan walafiat. Yang dua kalinya salawat salam dari kedua Allahumma sholli ala Muhammad tetap turah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Lodi, Pak Ibu Kepala UPT maupun Pak Ibu Guru peserta workshop. Yang kedua, mohon maaf manakala dalam penyambutan kami terkait tempat atau yang lain yang telah berkenan kami mewakili teman-teman dari KKP, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak yang saya hormati, pagi ini kita akan mengadakan workshop implementasi kurikulum merdeka. Hal ini adalah diawali dari kegalauan, keresahan dari teman-teman guru kelas 3 dan 6 gugus 5. Karena memang sering madul bahwa beliaunya belum pernah mendapatkan materi terkait IKN, padahal tahun ajaran segera dilaksanakan. Nah, berawal dari situlah maka pengurus KKP gugus 5 yang disponsori oleh Mbak Jahilis dan Mas Haris berinisiatif berkolaborasi dengan KDKS gugus 5 untuk memfasilitasi teman-teman guru kelas 3 dan 6 sekaligus teman guru yang belum pernah mendapatkan materi IKN. Itu. Jadi terima kasih untuk KKP yang telah berinisiatif untuk mengadakan workshop seperti pagi hari ini. Berikutnya hasil rapat KDKS kemarin ya terdahulu, Pak Kotip menyatakan bahwa sampai saat ini di kecamatan belum tidak ada, mungkin belum pernah diadakan untuk kelas 3 dan 6. Mungkin diadakan di tingkat gugus. Anjurannya bahwa tolong di tiap lembaga itu diadakan proses induksi. Artinya apa? Guru yang belum pernah mendapat materi, tolong bisa bertanya kepada guru lain yang sudah pernah mendapatkan materi IKN di tingkat lembaga masing-masing. Nah, dari sini saya sampaikan pada saat kami rapat di SD Balongrejo kemarin, rapat gugus, namun ternyata belum maksimal banget, sehingga kami tetap berinisiatif untuk mengadakan workshop pada pagi hari ini dengan memanfaatkan tenaga-tenaga muda kami yang nanti juga dibantu oleh dari luar. Nanti insya Allah untuk materi IKM akan disampaikan oleh Mas Novi, ya. Makasih Mas Novi Jaralo, jauh-jauh dari utara sana, makasih. Kemudian nanti Mas Asror, materi yang terkait dengan IKM adalah disiplin positif. Dan nanti Mas Aris juga menyampaikan terkait dengan materi diferensiasi itu. Jadi itu nanti beberapa materi yang kami sampaikan, tentunya nanti juga Pak Kordik selaku pengawas akan menyampaikan terkait materi-materi yang ada hubungannya dengan IKN. Bagi saya hormati, banyak materi pada pagi ini, maka saya tidak berpanjang lebar. Namun sedikit lagi, satu lagi, bahwa saya ingat sebuah kata bijak yang mengatakan serahkanlah kerjaan pada ahlinya. Nah gitu Mas Arji. Nah saya pikir guru kelas 3 dan 6 belum pernah dapat materi IKN. Kok ujung-ujung pengulang kelas IKN terpilih. Nah saya khawatir takut terjadi semacam miss atau dalam bahasa dokternya malpraktek. Sehingga paling tidak dengan bekal pagi ini punya gambaran lah
punya gambaran, punya ancer-ancer, oh begini toh mengajar dengan kurikulum Merdeka itu ini. Jadi harapannya melenceng pun tidak terlalu jauh. Itu harapan kita bersama dengan ikhtiar seperti ini. Semoga apa yang dilakukan ini bermanfaat bagi kita semua di Gugus 5, khususnya untuk Bapak Ibu guru di kelas 3 dan 6 dan juga yang lain, pada ujungnya nanti berguna bagi anak-anak kita khususnya di Gugus 5 dan umumnya di Kecamatan Pelumpang. Ada yang izin Pak Ahmad ini, izin mengantarkan anak lomba Asmaul Husna yang dari Waduk gitu, agama ini belum pernah mendapat materi istilahnya, cuma karena beliau guru agama dan harus mengatakan lomba di lomba yang terkait dengan bidangnya sehingga izin untuk tidak mengikuti acara pada hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon nanti Bapak Kodim untuk menyampaikan sambutannya sekaligus arahan terkait dengan kedinasan atau DKM dan juga terkait dengan minat dinas campur di satu gak apa-apa. Oke, nanti setelah itu baru doa, kemudian dilanjut dengan materi yang disampaikan oleh tenaga muda kita yang kesemuanya adalah merupakan guru penggerak di gugus 5 dan gugus berapa 2 ya. Oke, masalah kedua. Kemudian untuk ke depan saya harapkan dari gugus 5 ini muncul guru penggerak lagi, calon guru penggerak maksudnya. Monggo yang masih muda-muda. Nah, botak ini sudah aku. Oke, monggo yang muda-muda coba itu gak apa-apa, di guru penggerak. Karena semakin banyak guru penggerak di gugus 5, insya Allah semakin maju atau semakin meningkat kualitas pembelajaran di sekolah yang gugus 5 ini. Sekian dari saya, mohon maaf, terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak apa yang telah disampaikan dan juga arahannya. Kemudian selanjutnya di acara sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad MPD, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Dodo selaku Ketua Gugus Inti, Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 5 yang kami hormati, Bapak Ibu kelas 3 dan kelas 6 yang kami hormati, sekolah alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan dan mendapat kesehatan walafiat. Semoga pertemuan ini nanti selalu membawa barokah bagi kita semua. Salawat wassalamu ala senantiasa kesampaian pada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kita selalu mendapat sapaannya. Bapak Ibu, memang kita saat ini di masa transisi peralihan dari KPSP K13 kesebutannya K13 itu dengan kurikulum Merdeka yang kita tahu sampai saat ini maksud pelajarannya juga sama. Bapak Ibu kepala sekolah juga sama mungkin dengan sampulnya. Kalau kita disuruh membuat KSP kurikulum satuan pendidikan itu ya sambung itu. Semoga deduksi saya untuk mulai saya. Namun kita selalu berharap bahwa dengan kita kenal dulu maka lama-kelamaan kita akan mendalami sebetulnya apa yang ada di kurikulum Merdeka itu. Jadi nanti mungkin sudah dibagi kapan namanya juga studi positif, apa yang dinamakan diferensiasi
diferensiasi itu bagaimana di penerapan kurikulum merdeka yang selama ini kita mengenalnya kan pokoknya ulang kita ngomong diulang enak guru kebetulan ngomong di PILKS ya. Di kurikulum merdeka ini fokusnya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi siswa utamanya pada siswa sehingga kita harus mengetahui siswa-siswa kita itu beberapa kategori. Nah, kalau dulu kita mengenal sing pinter, sing rodo pinter, sing belas orang pinter kan gitu nih, dikelompokkan. Tapi di diferensiasi mungkin tidak semacam itu, kita kelompokkan. Sing kelompok seneng moco, seneng rumono, seneng pelayon, kan begitu. Ada kelompok-kelompok semacam itu. Itu guru harus tahu. Sehingga nanti dalam kita pembelajaran itu fokusnya ke anak. So belajar no anak sing iso pintar melayu, biasa melayu nggak diulang itu di kasih mau rumono dok di kasih lebih nyadol kalau disuruh membaca sendiri, nah, itu. Jadi dengan yang maksudnya diferensi itu bukan perbedaan pintar orangnya. Jadi ini makanya sebelum kita pembelajaran di kurikulum merdeka ini diharapkan ada tes diagnostik. Orang kok dites masih toh. Ya bagaimana Pak Jenengan bisa mengelompokkan anak-anak yang akan kita belajarkan itu sesuai dengan kemampuannya untuk kita kelompokkan. Nanti akan dikupas habis, mungkin orang habis hari ini mungkin bisa menginap disediakan Pak penginapan atau mungkin berlanjut sekarang nggak iso tapi mungkin sekarang Pak. Memang harus banyak yang kita pelajari. Bapak Ibu, di kurikulum merdeka ini tidak bisa lepas dari instrumen atau mungkin tujuan kita nanti di penilaian lembaga kita yang ada di akreditasi itu akan tersambung semua. Kalau nanti penjaringan kerja akreditasi tidak bisa seperti dulu. Waktu bayar akreditasi belum ngumpul, ya, dari perpustakaan. Sekarang tidak bisa Pak, tidak bisa. Makanya dari ini awal yang baik untuk penjaringan belum kerja akreditasi. Maka saya beri ini yang satu Bos. Satu yang bawahnya itu. Jadi yang dilihat nanti oleh tim asesor itu hanya 3. Iya. Hanya 3 itu kinerja komponen 3. Kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran. Jadi pendidik. Jadi ini dibiasakan. Nanti karena asesor datang itu wajahnya sudah terbiasa semacam itu. Yang akan dilihat adalah komponen kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran. Ini nanti ada di penilaian pada saat visitasi akreditasi. Ini saya tunjukkan biar dengan supaya tidak dadal-dadal. Bisa dimulai dari sekarang. Tidak, karena ini instrumen 2024 yang baru disahkan bulan Juli kemarin, tanggal 25 Juli itu, akhir Juli. Baru ditekan oleh Kemendikbud. Jadi nanti yang ini yang akan dinilai. Kemudian dari 3 Mas, kinerja terus
kayak apa yang satu mas? Itu pendidik. Oh siksa dulu komponen ya. Setengah. Iya. Sini aja. Jadi nanti ada 3 komponen ya, kinerja guru, kinerja kepala sekolah, lingkungan belajar. Kepala sekolah yang nanti semua gak kena disulap. Tidak seperti tahun lalu ada 36 butir itu iso dilolong, iso dilembur sehingga waktu akan ada visitasi itu panjenengan harus ekstra lembur sore belum mengenai tukang ya mengenai. Sekarang enggak, nanti prosesnya kinerja pendidik yang akan dinilai pendidik menyediakan dukungan sosial emosional bagi peserta di dalam proses pembelajaran. Nanti indikatornya apa? Di dalam pembelajaran nanti panjenengan ada umpan balik enggak? Memberikan umpan balik. Ada umpan balik kepada anak. Kemudian memberi perhatian kepada anak didik enggak? Ini nanti akan dilihat pada saat visitasi akreditasi. Ke atas mas. Menciptakan proses belajar yang mendorong peserta menciptakan proses belajar yang mendorong mengutarakan ada anak adaptif tidak di dalam proses belajar, ada usul atau menengah itu. Kalau kamu pas mengajar, pas pembelajaran beranak, ucap menengahi, berarti di indikator yang tidak ada. Sekarang aksesori lebih gampang, ada dan tidak ada. Kalau ada bagaimana? Kemudian memfasilitasi serta didik dalam kemampuan. Murid kita kok itu ada jawabannya. Ada fasilitas untuk anak supaya berkembang. Ada tugas untuk supaya anak berkembang. Itu nanti bisa dilihat di RPP, bisa dilihat di KSP, bisa dilihat di RKS memfasilitasi guru untuk membuat pembelajaran semacam ini enggak? Ya, itu nanti ini. Kemudian indikator kedua ini apa? Kedua pendidik mengelola kelas. Nah, ini poin-poin saja. Pendidik mengelola proses pembelajaran indikatornya itu. Terus pendidik memfasilitasi. Nah, ini kalau tidak dibiasakan dari sekarang nanti nggak bisa didodok, nggak bisa. Dibiasakan, ada nanti ada bukti kalau ada kesadaran ditunjukkan, bisa foto atau bisa kegiatan video itu diakui, ya, diakui. Kemudian terus mas. Nah ini kepemimpinan kepala sekolah atau pendidikan. Melakukan kegiatan evaluasi. Kepala sekolah itu sering ada refleksi enggak? Ada setiap bulan mengadakan evaluasi enggak? Kemudian memberi waktu pada pendidik untuk melakukan refleksi kinerja secara rutin. Memastikan pendidik memiliki dokumen rencana pengembangan profesi. Ada tidak dokumen pengembangan profesi, kumpulan KKD atau mungkin mengikuti seminar, ada dokumennya, ada surat tugasnya, ada sertifikatnya. Memastikan pendidik memanfaatkan umpan balik. Nek disabati gurunya ada tidak lanjut. Ini kinerja kepala sekolah. Nek gurunya sambat itu ada
tindakan, ada fasilitas dari kepala sekolah atau tidak. Misalnya gurunya sambat, Pak saya tidak bisa materi ini, itu kepala sekolah bagaimana tanggapannya, direfleksi atau mungkin tidak habis itu mas mengenai kok saya iso ini. Jadi hanya sedikit Bapak Ibu di akreditasi itu hanya 3. Tadi proses belajar mengajar, guru ini, kepala sekolah ini, dan lingkungan belajar ini. Nah, sekarang ada muncul lagi singkat yang bisa dihindari. Makanya ini nanti untuk persiapan di umum belum kita lakukan, yaitu ANBK, AN Asesmen Nasional. Di Asesmen Nasional itu nanti digunakan di sini di online-nya. Aduh, pas bisa dulu. Ini yang keempat, kompetensi hasil pembelajaran atau lulusan atau misalnya dibutuhkan dari hasil analisis asesmen. Ini nanti panjenengan tidak usah, yang sudah bahan itu sudah dapat langsung dari kementerian untuk yang AN, hasil AN. Jadi AN itu sekarang ada gunanya. Dan AN itu tidak hanya siswanya, gurunya, siswanya, kepala sekolahnya, dan yang tidak lupa ini sulinjarnya, survei lingkungan belajar. Itu juga masuk kan dalam pengelolaan rapor pendidikan yang kita miliki itu. Jadi kalau sekarang rapor pendidikan hampir semua guru tidak tahu rapor pendidikannya gimana karena tidak pernah dibahas. Sudah di-download sudah ditindaklanjuti sudah. Sampai semua itu kan tidak lanjut. Berarti di-download itu dan berupa print out. Nah, itu nanti dibentukkan di aplikasi. Ya, persiapan nanti panjenengan saat ini nanti diberikan suatu cara atau yang ada di dalam kurikulum Merdeka, tolong nanti segera dilaksanakan. Oke, dilaksanakan dan didokumentasikan ben sumben wayai ada aplikasi, ada penilaian yang lain, kita gak dadap-dadap. Yang saat ini ada 2 ya, yang otomasi semua jalan 1 dan pelumpang 4 sebetulnya Pak dapat otomasi 5 tahun 4 tahun atau 5 tahun. Dan ini materi ini akreditasi belum disampaikan, belum kita juga dengan kabupaten belum ada, karena kebetulan saya ada gabung di situ jadi asesornya di LAPC. Ketika nunggu ketemu saya beritahu bahwa nanti akreditasi itu materinya itu berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya satu itu ya, baru hanya 3. Sarpas tidak diperhitungkan, tapi Sarpas nanti masuknya ke Sulinjar. Sarpas tidak diperhitungkan. Kemudian tenaga pendidikan jumlah orang bertengah dulu kan kuantitatif, jumlah kurang dari 9 di sini Tirol, lebih dari 9 di Tirol. Kalau di instrumen yang dulu semacam itu kuantitatif, sekarang kualitatif, mutu. Jadi ini yang saya sampaikan, semoga nanti sedikit demi sedikit kita tahu kurikulum Merdeka itu yang bagaimana.
jangan diambil dari kamus buku besar Merdeka, kurikulum dan Merdeka. Nah, kurikulum ke acuan, Merdeka itu bebas, jadi acuan yang bebas, bahaya. Jadi itu nanti intinya tidak ada yang kita kerjakan yang tidak berguna. Semua ada manfaatnya di bosok kapan. Semacam kalau sekarang banyak sekolah yang punya perunggu dapat moro-moro yang berenang, itu ya orang santri. Tapi mereka melihatnya dari dapodi. Ini menurut saya ini lagu ini, ini wangi. Jadi apa yang diminta tidak sekali itu datang, tapi mungkin suatu saat ada manfaatnya. Oke, itu. Tidak bisa saya jelaskan ya, nanti bisa. Yang kemarin sudah selesai ya Pak Guru. Ini, iya, saya belum. Nanti bisa di petani dewi, enak petani dewi. Tapi misalnya kalau di share itu suka beda, kalau di share sun Pak, makasih infonya. Biasanya kalau makasih infonya ya, kita ya jadi bingung. Nara disauri, kok jangan disauri makasih infonya. Harapannya kan itu dibuka, dibaca, dan nanti ada poin-poin yang kurang jelas bisa ditanyakan gitu nih. Jadi nanti kalau mungkin Pak Toto menangi hari ini, ya mungkin yang lain bisa ditularkan ke nanti yang menggantikan. Dan ini prosesnya gak iso jaluan. Sistem aplikasi sekarang gak iso jaluan. Kalau dulu kan Pak saya minta beli aja Pak, itu bisa. Jadi ada nilai, dalam nilai itu 1, 2, 3, 4 itu yang bisa mengatur sekolah itu tak kayak B, mungkin iso. Sekarang nggak bisa, tidak dimunculkan sebelum jadi. Jadi untuk terakan diakan. Ya boleh kalau sebenarnya lama-lama setiap kali dirubahnya gitu. Kemudian juga sering-sering mengadakan refleksi ya, Bapak Ibu yang kalau di kelas itu sering mengadakan refleksi. Refleksi itu koreksi diri. Kalau aku itu kurang apa ya? Kurang apa? Kok bocah-bocah tak ulang kok orang nyantol. Apa kurang perhatian ke anak? Apa materi yang kita sampaikan terlalu sulit diterima, atau mungkin tidak sesuai dengan kondisi sekitarnya. Tidak kondisi sekitarnya, misalnya kota masyarakat di sini misalnya bertani, tapi mau ceritanya bertani itu juga menarik jelas. Biasa di rombong tani, biasa rombong dos, kuliner roh, terus bapak kita politik. Tapi kalau mungkin yang diceritakan tuh bertanam karet, sekarang sampai terjadi karet itu mungkin akan menarik karena dia tidak pernah tahu. Ya intinya itu Bapak Ibu. Kemudian kebinekaan, perbedaan antara anak itu juga tolong diperhatikan. Kebinekaan itu biasanya bisa menimbulkan bullying, ini yang berfokus berimbas pada bullying. Hati-hati kalau memang nanti di sekolahnya itu ada anak yang berbeda dengan yang lain, itu rawan untuk terjadi bullying.
bullying itu apa? Apa bullying? Secara fisik maupun mental. Bullying itu jadi gini bro, jenengan pernah nyawat gosok muridé, bocah goblok dan syarat gosok, itu anak akan teringat, itu juga termasuk bullying. Kemudian diceluk Pani, diceluk nama Pani, ya. Kopacul misalnya, itu akan juga menjadi tekanan mental bagi anak. Ya kita jadi tidak apa-apa biasa, tapi bagi anak akan memiliki beban tersendiri pada julukan yang disampaikan itu. Jadi kebinekaan diperhatikan karena kebinekaan itu akan berpotensi terjadinya bullying. Bullying itu tidak harus dari temannya, dari gurunya juga bisa menciptakan bullying. Kalau dulu sering bapak guru itu kalau memberi hukuman berdiri di depan gitu. Sekarang masih ada. Nah, ya, alhamdulillah. Saya tidak berada semacam itu karena dengan anak berdiri di depan itu mentalnya down. Terus raiso gitu kono ngarep dipupuk nisan ya biasa ya ototnya terlatih ngatik orang dia bapak budak sih berkobar raiso iya berkobar urutannya kira-kira awal di raiso ya sudah jajar katanya ngatik mengarep saking wis kebal. Semoga ini tidak terjadi, mari kita cari solusi dan itu saawasi anak itu akan teringat. Apalagi nanti kalau jenengan bernyawa gosok menulis saya kira ini nggak bisa benar dua anak putu. Aku kenal sahabat Pak Toto itu sedih karena putune berdirikan dari nomor di sawat gosok atau pilih sehingga anak cucunya itu juga punya beban pada kita, maka harus kita hindari pengaruh mental semacam itu. Jadi maka di kurikulum Merdeka ini semua kegiatan pembelajaran fokusnya pada anak sesuai dengan kebutuhan anak. Anak itu butuh apa dilayani. Si merdeka itu muridnya bukan gurunya, gitu. Si merdeka muridnya karena mereka harus kita layani sesuai dengan kebutuhannya. Dia butuh apa? Dia ke sekolah butuh apa? Jadi belajar matematika coba deh. Tapi tidak sama takoni tapi tahu dengan sendiri menjadi nekon ngapalo di raiso digawe yang visual saja, digawe yang kenyataan saja. Ini monggo saja. Ini monggo. Ini pemikiran saya sendiri dan angan-angan saya sendiri dan hayalan saya sendiri. Sebagai tenaga pendidik, era dulu sama sekarang itu beda Pak. Contoh, kalau dulu saya masih ingat ya, terus dengan saya masih ingat itu dulu sampai dijual sama almarhum Pak Winoto karena saya tidak bisa menghafal bahasa Arab. Akhirnya saya dijual. Ya nggak masalah, tapi kan efek ke siswa itu terus saya harus bisa. Akhirnya saya bisa Bapak. Kalau sekarang itu jiwit saja atau budul orang tua itu
Nah, orang tua itu tidak terima Bapak. Nah, langkah apa yang pendidikan sekarang langkahnya itu apa pendidikan sekarang agar bisa efeknya ke siswa Bapak? Karena kita takut sendiri kalau mau jiwet, kalau mau nuduh itu seperti akhirnya tenaga pendidik itu wes tak jatuh orang anak-anak didik, orang anakku lah. Akhirnya kan gitu. Siswa akhirnya toleran Bapak. Ngapunten. Terima kasih Pak Misal. Kalau fokusnya pada dulu itu kan penanaman disiplin. Dia menganggap bahwa anak yang tidak bisa itu adalah anak yang kurang disiplin. Bocah dikongkon ngapalo ora iso-iso, dianggapnya dia tidak ada upaya untuk menghafal. Ada bencana orang pinter apalan, masih ada waktu 5 dino ini apa-apa. Itu dalam ilmu psikologinya, ilmu didiknya semacam itu. Jadi sekarang di era sekarang, bukan era sekarang, yang dimaksud dengan kebinekaan dan berpusat pada anak, itu kebutuhan anak itu apa? Kolesterol kalau betul, kolesterol kalau itu jadi butuh apa? Atau mungkin iya cara membusakan soal mungkin kan bedanya dulu klasikal mas ya, klasikal pokoknya wah bisa ya itu soal tapi pecah soal makanya nanti kalau ada kelompok di rumah sendiri, kelompok diskusi itu harus beda. Misalnya sing pinter, misalnya pinter deklamasi, pinter cerita, pinter gambar misalnya. Itu nanti dalam presentasinya hasil diskusinya bisa berbeda. Pinter puisi, monggo hasil diskusinya dipresentasikan dalam bentuk puisi. Tapi jangan semua, coba nanti hasil presentasinya dalam bentuk puisi ya. Menang sing pinter puisi, hasil pinter cerita beda lagi. Nanti bisa kamu tambahi hasil presentasinya dalam bentuk cerita. Yang satu tadi pinter gambar, ada kelompok siswa yang pinter gambar. Nah diskusi di kelompok cerita macam iso, pinter gambar itu rasa cerita misalnya. Nah pinter gambar ya nanti digambar, mungkin gambar apa itu gambar semacam karikatur dulu, gambar kerangka ini begini. Nah, itu yang dimaksud dengan kebinekaan. Jadi kita keberbedaan itulah kita akui. Ya bedanya itu klasikal mas, klasikal iso apa stop, agar apa ditutup, kapan nanti kok sirai ditutup. Makanya dulu zaman saya dulu itu naik ulang nganggo garisan atau nganggo itu bedanya. Kita mari beralih seperti itu, ya. Beralih dari kebiasaan lama yang klasikal menjadi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Nanti ada ilmunya, mungkin nanti ada yang belajar positif coba. Ada disiplin positif ini. Nanti disiplin positif itu sing apik, sing pernah dilakukan itu apa? Ya. Intinya guru oleh bullying. Walaupun apapun yang terjadi, tidak boleh memfasilitasi, tidak boleh memberikan ruang untuk bullying, tidak boleh. Nah, makanya dinamakan kurikulum merdeka, yang merdeka anaknya, yang merdeka anaknya. Kalau nama TikTok itu merdeka umur soalnya terus brude. Kan hanya hari itu tidak usah kita sikapi yang berlebihan, tapi ada makna yang tersembunyi di situ. Oke, itu ya Mas Agus ya, belajar sedikit kita bisa belajar.
kita berpindah di alam K13 ke alam merdeka. Ini merah pindah nih Pak, aku kalau K13 saya merah pindah koyo semacam kalian kalau bak dunia itu bak duniaan dipakai di Gunung Kabe, kita tidak mau tahu kan ya Gunung Kabe, Melayu, kamu tinggal sendirian. Oke. Katanya belajar semua, yang muda-muda belajar silko kok kayak orang tahu orang tahu kita suwi dah 4 tahun lagi suwi kira-kira gitu. Gimana kayak saya tinggal 4 bulan itu suwi kira-kira kayak gitu. Makanya mari tidak usah menutup mata, kita terbuka dan mengikuti benora ditinggalkan kami. Alah bayangan bodoh wae nama wali kono ya sebagai kali teman-teman. Kali ini iki lho piye carane bocah ngene iki ngono piye. Jaga ini. Maka kita ikuti sedikit demi sedikit. Kalau frontal itu biasanya gak bisa tahan lama. Habis pertemuan teko sekolah go away itu bocah itu. Tapi sesuai bagus. Makanya tidak usah banyak-banyak, sedikit demi sedikit kita lakukan. Nek kakek terus kewajiban membelajarkan anak itu tidak sama dengan mengerjakan matematika. Kalau matematika kan 5 tambah 5 mesti butuh 10. Tapi membelajarkan anak itu kita tetapkan dulu tujuan 10 kilo kondi supaya anak bisa begini. Itu caranya bagaimana? Siji tambah 9, 10 tambah 2 kan begitu. Belajarkan anak tujuannya sama tapi caranya beda. Ini semua pada matematika tenang. Jadi misalnya menurut secara ilmunya semacam itu relatif gak pasti. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Jadi nanti ada materi, ada refleksi dilaksanakan di sekolah, ada refleksi lagi, dibawa ke buku lagi, oke. Tolong nanti tidak hanya sekali nih Mas Haris ya. Mungkin saya beri waktu 3 bulan, akan 2 bulan. Ada keluar enggak? Atau 1 bulan. Bisa terus waktu 1 bulan kali ini. Waktu 2 bisa enggak? Alasannya apa? Di disiplin positif nanti akan dikupas. Sering kita bertemu, sering berbagi apa yang sudah dilaksanakan. Jangan lupa jangan malu untuk mengungkapkan ketidakberhasilan kita. Jangan malu mengungkapkan ketidakberhasilan kita. Jadi semua biasakan semacam itu. Semua orang tidak ada yang sempurna, tapi tidak ada yang berhasil. Murid itu pinter ngobrol, tapi masalah tapi itu lupa kita itu menanggapi sebenarnya apa gimana ya. Aku tenang lebih butuh pensiunnya ini. Kalau sebentar lagi memberikan keren Pak. 2 bulan. Aku selesai betul. Aku selesai betul. Selamat Pak. Ini efeknya apa dengan minta dibayari double. Efek dari panjenengan nompo bayaran double. Sudah nak dari double tapi ini. Nah duit era kamu balik nelayan pakai kue di sini.
Mohon maaf. Saya pilih punya surat mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahan yang tadi disampaikan oleh Bapak Farudijam terkait tentang kurikulum merdeka yang berfokus pada siswa dan juga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa atau dengan kata lain berdiferensiasi, dan juga terkait tentang instrumen penilaian yang di situ ada 3 pokok: kinerja kepala sekolah, kinerja guru atau proses pembelajaran, dan juga lingkungan sekolah belajar. Demikian acara demi acara telah kita lalui. Kita tutup dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Nuh Asrori SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita merundukkan kepala sejenak seraya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridhonya kita mengharapkan dalam kegiatan hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan hingga sampai akhir yang mendapatkan hasil yang maksimal. Sekaligus kita berikan kesehatan, keselamatan maupun kebahagiaan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abi wa ummihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa li kulli ashabi kulli tabi'in bi ihsan yaumiddin wa ila hadrati jamil kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal muttaqin ma'al al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa alihi wa khatim wa sabaqa wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa min qadamati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan fil Allahumma inna a'udzu bi sifaatil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اشرح لي صدري ويسر واحلل لساني يفقهوا قولي. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian setelah pembacaan doa, maka berakhirlah acara pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini saya serahkan kepada Bapak narasumber, Bapak Novi Eka, Bapak Dwi Novi Natasiawan SPD. Kepadanya kami persilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad selaku Kodim, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala UPT SDN Segugus 5 Gugus 5 Ki Hajar Dewantoro, dan rekan-rekan teman seluruh guru yang ada di Gugus 5 ini. Mohon izin kami menyampaikan materi terkait dengan kurikulum merdeka atau yang saat ini dikenal dengan kurikulum nasional. Nanti di sini kita sama-sama belajar. Nanti apa yang kami sampaikan ke panjenengan kita bisa melakukan refleksi, evaluasi, sehingga nanti apa yang menjadi momok terkait dengan kurikulum nasional bisa terjawab dan panjenengan bisa lebih memahami. Namun amat menyampaikan materi ini. Baik Bapak Ibu, tadi ada
Ansori unik ya, sangat unik. Ini memang ada hubungannya dengan kurikulum Bapak Ibu. Oke. Sebelum kami melanjutkan ke materi pokok, perlu kami sampaikan bahwasanya acuan atau kurikulum ini setiap dekade pasti akan berubah, pasti itu. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah mendengar di tahun sekitar 1984 sampai 1994 yaitu terkenal dengan kurikulum CBSA gitu. Catat buku sampai habis. Cara belajar siswa aktif dulu itu. Nah, dengan jarak waktu 10 tahun maka ada pembaruan yang mana diharapkan ada sedikit peningkatan tingkat. Tetapi hanya berjalan 2 tahun. Karena apa? Di tahun 2005 itu beralih menjadi KTSP. Nah, setelah KTSP maka di tahun 2013 Pak Anies Baswedan Nek, jelek ngobrol, urusan ngobrol. Oke, monggo ya baik baik monggo sakit cari sinau ada dolanan, mungkin dolanan begini ya. Nah, baik. Terus kemudian setelah KTSP, maaf K13 di tahun 2013 itu berlangsung sekitar 8 tahunan. Di tahun 2022 muncul istilah kurikulum merdeka. Monggo silakan Pak Toto. Dan di tahun 2024 ini ya yang biasanya namanya kurikulum merdeka, tetapi di tahun 2024 ini kita kenal dengan kurikulum nasional. Karena apa? Karena seluruh jenjang fase mulai fase A, B, C, D, E, F, G, H itu semua sudah kurikulum merdeka. Oke. Nah, terus kemudian terkait dengan kurikulum atau pendidikan yang nanti kita sampaikan kepada peserta didik, itu apa yang telah disampaikan oleh Pak Sore dan dijawab oleh beliaunya Pak Ahmad tadi terkait dengan pendidikan. Memang dalam pendidikan pun kita harus mengikuti perkembangan zaman, yang mana untuk kegiatan pembelajaran yang ada pada peserta didik itu memang berpusat kepada anak dan sesuai dengan kodratnya. Kodratnya ada 2 kodrat untuk peserta didik saat kita melakukan pembelajaran, kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi kita saat melakukan pendidikan itu menyesuaikan dengan kodratnya. Biyen zaman saiki wis berbeda. Dulu saat kita belajar belum ada HP Android, tetapi saat ini belajar sudah kebanyakan menggunakan sistem IT. Makanya di tahun ini sistem pembelajarannya menggunakan digital. Berbeda. Sistem pembelajarannya harus berbeda. Dan disinilah kita harus dituntut sebagai pendidik bisa mengoptimalkan dalam pembelajaran. Nanti terkait dengan pembelajaran di kelas atau penilaian akan disampaikan oleh teman kami, beliau-beliau berdua yang ada di depan ini. Baik Bapak Ibu, di sini ada sebuah gambar, ada sebuah gambar, ada angka di tengahnya. Namun di sini ada 2 tokoh saling berhadapan, di tengah ada angka, entah itu angka 6 atau angka 9. Nah, di sini terkait dengan ini, kira-kira maknanya itu nopo nggih? Menawi panjenengan pirsa. Kok koyo ngene ya? Cara monometer iki padha bener to salah-salah siji. Sama. Nggih. Nah, terus jenengan kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, tetapi kita melihat angka ini betul banyak kurikulum acuan. Kalau kita melihat dari sudut sebelah sini, oke angka 6 betul, jadi bedakan. Kita melihat dari sudut sebelah kanan, ya betul. Jadi kita di sini memang diberi acuan dari pemerintah dari tahun ke tahun, mulai dari KTSP, K13
terus saat ini kurikulum nasional itu semua betul. Tujuannya apa? Satu, yaitu untuk mensukseskan atau meningkatkan pendidikan nasional. Tidak ada kurikulum yang sifatnya itu negatif atau sifatnya itu nanti merusak tatanan daripada pendidikan. Tidak ada. Semua itu tujuannya satu, meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara. Di sini terkait dengan pendidikan ataupun pengajaran, meski ini paham panjenengan guru lebih senior saking kula yang terlebih berusaha kula sampai akan langsung pokok-pokok mawon terkait dengan kurikulum merdeka. Ini adalah istilah yang ada pada kurikulum merdeka yang berbeda dengan K13. Dulu di K13 mungkin seperti Prota tetap sama ya, kemudian Promes menjadi Prosem, terus KD menjadi TP ya, yang punya kompetensi dasar menjadi tujuan pembelajaran. Dulunya KI sekarang menjadi CP. Nah, istilah-istilah itu yang membedakan antara kurikulum K13 dan kurikulum nasional. Bisa begitu dong? Oke, saya nanti saya beri filenya Pak Ibu. Nanti akan kami share filenya. Oh iya, oke. Jadi bahkan ada aja panjenengan dulunya. Nanti terkait dengan materi sudah ada pada barcode di sertifikat yang akan panjenengan tampil. Oke. Dengan klik di QR barcode nanti akan muncul materinya. Nah, di sini tadinya disinggung oleh Pak Ahmad, beliau ya menyampaikan terkait dengan yang dulunya KPSP, sekarang berubah menjadi KSP. Ini kurikulum satuan pendidikan. Di sini yang digodok atau dibahas oleh pihak sekolah bersama jajaran komite untuk apa? Untuk menentukan daripada langkah dalam 1 tahun ke depan sekolah ini mau dibawa kemana. Jadi tidak serta-merta sekolah itu hanya menyesuaikan dengan pembelajaran ataupun yang lain, tetapi sekolah punya acuan tersendiri atau kurikulum tersendiri, namanya KSP ini Bapak Ibu. Nah, selain ini ada beberapa istilah yang terkait dengan kurikulum merdeka, yakni terkait dengan ada penilaiannya atau assessmentnya, yaitu ada tes formatif dan sumatif atau penilaian formatif atau penilaian sumatif. Ya. Mungkin di K13 dulu panjenengan mengenal dengan istilah KI3 dan KI4, pengetahuan dan keterampilan. Oke. Nah, berbeda dengan di kurikulum merdeka saat ini, itu penilaiannya yaitu berupa formatif dan sumatif. Apa itu kedua istilah tersebut? Untuk formatif itu adalah merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah selesai satu pokok bahasa. Sekali lagi, satu pokok bahasa. Contoh, kami bercontoh di kelas 6 ada mata pelajaran pecahan. Nah, ada pokok bahasanya pecahan biasa, ada pecahan desimal, campuran dan sebagainya. Nah, bisa panjenengan menyampaikan pecahan biasa, itulah namanya pokok bahasa dalam 1 hari tersebut atau dalam 2 hari atau 2 kali pertemuan. Nah, setelah selesai panjenengan menyampaikan, maka panjenengan nanti bisa melakukan yang namanya tes formatif atau penilaian formatif. Seperti apa? Nanti kita akan jabarkan. Oke. Kita bahas tentang maknanya terlebih dahulu. Berbedanya dengan yang sumatif. Kalau sumatif ini penilaian yang diberikan setelah sekumpulan akumulasi dari pokok-pokok bahasa yang sudah panjenengan sampaikan kepada peserta didik, diakumulasikan misal 1 atau 2 bab selesai, maka panjenengan bisa melakukan yang namanya tes sumatif. Biasanya digunakan saat tengah semester atau saat akhir semester. Modern mungkin. Ya, tergantung di sini mulai harian tergantung ya. Jika panjenengan melakukan ulangan harian hanya pada 1 pokok bahasa, bisa dikatakan sebagai penilaian formatif. Jika panjenengan melakukan penilaian harian akumulasi dari 4 pokok,
itu namanya penilaian sumatif. Bidangnya ngoten. Sumatif. Oke, kalau bab sumatif. Satu bab kan terdiri beberapa pokok komponen. Nah, itu sumatif. Oke. Nah, formatif itu hanya untuk satu pokok bahasa. Fungsinya itu apa? Nah, ini ada fungsinya Bapak Ibu. Jadi panjenengan melakukan penilaian tidak serta-merta secara apa itu apatis atau yang lain, tetapi ada fungsinya. Untuk apakah fungsi penilaian formatif ini? Yang pertama, mengidentifikasi apakah siswa sudah menguasai atau belum pada pokok materi yang panjenengan sampaikan di hari itu. Misal panjenengan tadi yang kami beri contoh adalah terkait dengan apa itu materi pecahan biasa. Nah, setelah panjenengan selesai melakukan pembelajaran pecahan biasa, panjenengan bisa melakukan penilaian formatif berupa contohnya ya, mungkin langsung tanya jawab ataupun kuisis ataupun pertanyaan terbuka itu. Nah, di situ apabila anak-anak dalam satu ruangan misal ada 20 dan lebih dari 60% memahami, maka panjenengan pembelajarannya dikatakan cukup berhasil. Tetapi jika kurang dari separuh sepaham saiti, maka pembelajaran panjenengan perlu evaluasi. Nah, di sini sebagai bahan evaluasi, panjenengan harus bisa mengevaluasi. Iki wis tak warai koyo ngene kok saya mau ngerti iki cara olahku kudu piye? Apa harus saya itu ubah terkait dengan metode pembelajaran atau teknik yang saya ajarkan itu harus dimodifikasi dengan yang lain. Nah, itu perlu evaluasi. Jadi tidak serta-merta bahwasanya nebirkan murni mulang bapak. Wis coba iki koyo ngene, sing tak lawan iki, yo wis iki. Mata lagi. Nah, di sini bedanya untuk kurikulum merdeka tidak. Tadi yang disampaikan oleh beliau Pak Ahmad itu kita sebagai penuntut, ya. Di sini kita harus bisa menuntut karena memang dalam satu kelas itu anak-anak punya karakter berbeda, punya psikis yang berbeda dan latar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini tidak akan panjang lebar, nanti karena ada masalah juga yang belum sempat kayak anggota sempat apa enggak nanti Pak ya selanjutnya. Biar yang ngantuk, di sini saya ada sedikit espresso. Tolong kita baca, kita kerjakan secara lesan dengan cara yang seperti ini. Coba kita baca. Kita mulai pakai tok. Jika sendiri kaki itu ada 4, kalau berdua jadi ada 8. Siapakah kamu? Cepet, guru mikir suwe. Apa? Kursi dan? Coba kita cek. Kursi dan manusia. Jadi ayo manusia kursi dan manusia. Jadi orang medok, apa? Kursi sawi dengan cepat kok sawi itu boleh. Ya kursi dan manusia, Oke. Tidak masalah ternyata. Jawabannya adalah kursi. Coba ditelaah sendiri ya, jangan kasih kursi. Ya. Coba pertanyaan kedua. Ada apa dengan ujung langit? Ada apa ujung langit? Oke, mulai tertata ini. Berikutnya, saat berbalik aku akan berkurang 3. Siapa aku? Kok gimana mau itu saja ini? 9, oke. Dosa. Oke, berikutnya. Apa yang selalu meningkat, tidak pernah turun dan tidak pernah tetap? Mas Munir kayak ini sangat. Terus. Lanjut. Apa yang bisa berubah
terbang tanpa sayap. Kita cek, emang bener saya ini bener salah. Ternyata salah, oke? Jamnya ada jam terbang. Oke, terima kasih. Sedikit esbuk biar gak ngantuk. Sekarang kita menuju ke diferensiasi. Bapak Ibu, sesuai yang diutarakan Pak Ahmad tadi, dari awal sampai akhir Pak Ahmad tadi itu yang disimak, yang disampaikan adalah pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu saat ini lagi digencar-gencarkan dalam kurikulum Merdeka, di mana pembelajaran diferensiasi sesuai Pak Ahmad tadi adalah pembelajaran yang berpihak pada anak. Guru itu menghamba pada anak, Bapak Ibu. Orang menghamba, tapi maksudnya menghamba itu maksudnya keinginan anak itu harus terturuti oleh guru. Bukan semua dengan kriteria-kriteria tertentu, dengan aturan-aturan tertentu. Salah satunya yaitu pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi itu bisa diartikan sebagai berikut. Dasar pembahasan dulu. Sebagai pendidik, cepat-cepatan Bapak Ibu ya. Sebagai pendidik, dengan meyakini bahwa tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keberagamannya serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka, maka berarti kita juga harus meyakini bahwa semua murid kita bisa berhasil dan sukses dalam pembelajarannya. Semua murid pasti bisa dan sukses dalam pembelajarannya, tergantung kita bagaimana mengemasnya. Oleh karena itu diferensiasi itu berpihak pada gimana. Pada kemarin ada asesmen awal. Asesmen awal itu sebenarnya untuk memilah karakter murid kita. Ada yang sepamat, ada auditory, kinestetik, dan sebetulnya yang ketiga itu adalah lali aku. Auditory, kinestetik, dan visual. Ya, satunya visual. Itu yang sering kita terapkan di kelas sebenarnya. Tapi kita tidak sadar. Kita sudah menerapkan diferensiasi tapi tidak tahu istilahnya. Sebenarnya kita dari dulu sebenarnya sudah menerapkan diferensiasi itu sesuai dengan kriteria-kriteria murid. Jadi zaman Pak Ahmad, apakah pengelompokan siswa berdasarkan nilai terbaik, ini sedang, ini rendah? Apakah itu diferensiasi Bapak Ibu? Iya sebenarnya. Itu juga termasuk diferensiasi berfokus pada nilai. Tapi diferensiasi di sini di kurikulum Merdeka ini kita berbasis proses, bukan nilainya. Kita berbasis proses. Proses penangkapan anak pada suatu materi. Jadi anak itu berbeda-beda. Ada anak yang suka video. Jika ditayangkan proyektor, seneng. Ditayangkan video slide, seneng. Akhirnya materinya merasuk, bahkan tanpa kita jelaskan sebenarnya. Ada juga melihat video jadi ngantuk, senangnya membaca, sukanya membaca. Dengan membaca dia lebih paham. Kalau ditayangkan video ngantuk, seperti itu. Ada juga ditayangkan video ngantuk, membaca ya alasan seperti saya. Pola alasan. Tapi kalau ceramah, sauna. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh karakteristik anak. Ada juga anak yang ini juga di kelas pasti ada. Anak yang suka, Rene. Kalau menurut Bapak Ibu ini golongan apa? Itu anak suka praktek Bapak Ibu. Saya yakin anak seperti itu kalau diajak praktek akan selalu menurut. Coba Bapak Ibu cek. Anak yang suka keluyuran, layak orang ini, ajak praktek secara langsung akan diam dan mengikuti praktek sebaik-baiknya. Itu namanya anak kinestetik. Nah ini yang akan digencarkan pada kurikulum Merdeka. Jadi ada 3 model diferensiasi. Ini juga saya baca nih. Aku sih. Ini masih lanjutan tadi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas Bapak Ibu? Coba kita simak. Diferensiasi itu menurut para pakar, yaitu menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Kuncinya di sini adalah memenuhi kebutuhan belajar.
Karena ya di setiap berdiri kan pasti punya karakter yang berbeda-beda. Kita harus mengelompokkan sesuai paham tadi. Ada kelompok-kelompok kecil sesuai minat belajar anak. Ini biasanya kita lakukan di awal semester. Seperti kemarin, kita melakukan yang namanya asesmen diagnostik untuk memilih ini. Biasanya kan ada formnya, nanti kita lihatkan sini. Ada anak kita dorong suka video, anak ini suka membaca, anak ini suka bercerita dan sebagainya. Ini anak ini suka praktek. Baginya yaitu pembelajaran berdimensi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Sekali lagi kebutuhan murid. Karena kita sebagai guru ini adalah segalanya untuk murid. Pertama pembelajaran diferensiasi sekarang, yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang awal sesuai Mas Nabi tadi. Harus ada tujuannya dulu. Berikutnya menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik awal. Jadi awal pembelajaran, apakah Bapak Ibu kemarin sudah melakukan seperti ini? Ya. Awal pembelajaran sebelum kita menginjak ke materi-materi, kita harus tahu karakter anaknya dulu dengan cara bisa dites asesmen diagnostik atau yang sekarang dikenal dengan asesmen awal. Berikutnya mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Jadi RPP Bapak Ibu atau modul ajarnya itu di dalamnya itu harus ada diferensiasinya. Ada pemilihan materi yang sesuai dengan keinginan anak. Anak auditori nanti dikelompokkan jadi satu dikasih video. Anak kinestetik dikasih suatu praktek tugas karya atau seperti bagian misal kalau di materi saya ada di pelajaran IPAS itu tentang tata surya. Nanti bisa anak itu diberi suatu media dari sederhana ya, atau tata surya miniatur saja seperti itu. Lanjut. Sekarang apa bunyinya jenenge bunyinya saat kita berjendel. Tambah tak dulu sebelum ini. Sudah orang mami ayam. Mana beneran ini? Bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mencapai hasil belajar yang optimal. Caranya bagaimana? Di sini pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi belajar murid dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan kesiapan siswa dulu. Kesiapan siswa. Guru melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kompetensi murid mempelajari suatu materi atau konsep atau keterampilan lain. Yang pertama itu. Yang kedua, minat belajarnya. Kita harus mengetahui minat belajar murid itu, yaitu guru memberi pilihan pada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi murid tersebut. Yang ketiga, sesuai dengan profil belajar. Guru memberi kesempatan pada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung pada gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya dan lingkungan ini tadi yang saya katakan kinestetik, auditory sama visual. Yang pertama kita bahas tentang contoh kesiapan belajar. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, setelah menjelaskan dan memberikan kesempatan pada murid-muridnya untuk mengeksplorasi beragam teks narasi, berencana meminta murid-muridnya untuk membuat sebuah draft contoh teks narasi sendiri. Ia kemudian melakukan asesmen terhadap draft teks tersebut yang dibuat oleh murid-muridnya. Setelah melakukan asesmen, ia menemukan bahwa ada 3 kelompok di muridnya. Nah, setelah melakukan pembelajaran tadi, ternyata Bu Rejana tadi menemukan ada 3 kelompok dalam kelompok murid sebelum melakukan pembelajaran. Kelompok A yaitu murid yang telah memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik. Kelompok B, murid yang memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik.
namun kosakatanya masih terbatas. Kelompok C, murid yang belum memiliki keterampilan menulis dengan tekstur yang baik dan kosakata yang terbatas. Ini dalam kelompok suatu pembelajaran bahasa Indonesia. Ini contoh kesiapan belajar. Kita harus tahu dulu kesiapan belajar siswa ini tergolong yang mana, A, B, atau yang C. Berikutnya untuk contoh minat belajar. Ibu Putih ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat teks prosedur. Setelah selesai mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat teks prosedur, Bu Putih lalu meminta murid berlatih membuat sendiri teks prosedur tersebut. Setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minat mereka. Di sini yaitu dengan minat belajar. Anak yang memiliki minat terhadap memasak boleh membuat teks prosedur tentang bagaimana cara membuat makanan. Berikutnya, murid yang memiliki minat terhadap kerajinan tangan boleh membuat teks prosedur tentang membuat produk suatu kerajinan tangan. Keterampilan yang dilatih tetap sama, yaitu membuat teks prosedur, tapi daya minat prakteknya itu dengan cara yang berbeda-beda. Nanti Bapak Ibu guru juga harus tahu, makanya asesmen awal itu sangat penting di sini. Yang ketiga yaitu profil belajar. Profil belajar adalah bagaimana murid memperoleh atau merespon dan mengingat informasi yang terbaru. Secara umum gaya belajar ada tiga, yaitu yang pertama ada visual. Belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik, seperti ini. Contoh ini ya, misal ini termasuk apa? Visual, melihat video, gambar dan sebagainya. Berikutnya auditory. Belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat diskusi, mendengarkan musik. Nah, Bapak Ibu apakah model seperti ini jika belajar sambil mendengarkan musik? Tidak? Adakah murid-muridnya yang belajar sambil mendengarkan musik atau kadang yang bising, suka belajarnya gayanya itu sambil ngoceh, ngomong-ngomong gitu ada? Nah ini, anak itu tergolong auditory. Berikutnya kinestetik, belajar sambil melakukan. Nah ini mempraktikkan. Jadi biasanya ini ciri-cirinya dengan anak yang lincah, anak yang jahil, dan anak yang suka meliur. Ini tergolong anak yang kinestetik. Adakah seperti itu? Saya yakin ada. Ketiga-tiganya ini saya yakin di kelas Bapak Ibu ada. Apakah ada dua? Pasti ada. Dan saya yakin semuanya ini ada di kelas Bapak Ibu. Contohnya Pak Murid ini salah satunya yaitu kinestetik, berolahraga. Andy, oke. Sampai tiga dulu nih dari apa namanya diferensiasi model belajarnya cukup. Ini agak berbut-butan, tinggal 7 menit. Wajar ditutup kasih kotak ini. Ini Bapak Ibu, strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan? Tiga diferensiasi. Diferensiasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama diferensiasi konten. Ini proses belajarnya gitu. Yang dimaksud dengan diferensiasi konten adalah proses belajar atau medianya yang Bapak Ibu gunakan. Bisa tadi menggunakan video atau benda konkret atau dengan teks atau dengan cerita. Itu namanya diferensiasi konten. Awalnya diferensiasi konten. Berikutnya diferensiasi proses belajarnya. Apakah menggunakan diskusi? Apakah dengan proses seperti cerita main cerita bermain peran seperti itu. Itu adalah diferensiasi proses. Dan akhirnya diferensiasi produk, hasil dari kegiatan tersebut apa. Yang suka audio mungkin ya bercerita di depan. Yang suka konten berupa video nanti juga bisa dimainkan Canva kalau Bapak Ibu. Saya yakin sudah bisa semua, gitu. Seperti itu. Ini penjelasannya tadi. Diferensiasi konten menggunakan berbagai jenis bahan bacaan
yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Ini bisa menggunakan bacaan, menghadirkan bahan ajar berupa CD atau apa namanya, ini yang lama ini ya, menggunakan CD, sekarang sudah modern, menggunakan daftar kosakata atau pengetahuan tentang kesiapan siswa, mempresentasikan ide melalui sarana audiovisual. Pokoknya konten itu berhubungan dengan konten-konten kita, materi yang akan kita sampaikan menggunakan media apa, itu namanya diferensiasi konten. Berikutnya yaitu diferensiasi proses. Proses ada banyak Bapak Ibu yang dilakukan Bapak Ibu di kelas, semuanya saya yakin sudah dilakukan Bapak Ibu, cuma nama saja nggak tahu kalau itu diferensiasi proses. Contohnya itu diskusi seluruh kelas, kelompok besar, diskusi berpasangan, kerja kelompok kecil, mengumpulkan kembali pada kelompok besar setelah kelompok kecil tadi, dan menyediakan skenario tugas dan sebagainya. Itu diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk, memberikan tugas individu sesuai kemampuan murid tadi, sesuai kemampuan awal tadi. Jika anak itu sukanya visual, ya kita berikan tugas sesuai visualnya. Jadi per kelompok tadi kita kelompokkan. Menetapkan skenario tugas yang berjenjang, memberikan tugas sesuai gaya belajar murid. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana guru dapat melakukan penilaian? Ini tadi yang dijelaskan blog sama Mas Novi. Cara penilaiannya sama. Ada penilaian formatif dan juga ada sumatif. Formatifnya itu berasal dari hasil belajar kita tadi. Tes diagnostik kognitif dengan cara memberikan pertanyaan pemandu, pemantik istilahnya. Penilaian selama proses diskusi. Kalau dulu namanya apa namanya itu, kalau di K13 waktu diskusi itu ada penilaian sendiri. Penilaian antar teman, yaitu membaca masukan diri teman dan menuliskan kelebihan dan kekurangan, sejenis refleksi ini. Ini juga termasuk penilaian dalam diferensiasi. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini contoh pemetaan berdasarkan profil belajar murid. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus memetakan dulu, memetakan pembelajaran tersebut, kemampuan siswanya seperti apa, awalnya itu siswa itu tergolong siswa yang bagaimana. Contoh di sini, setelah kita memetakan ada hasilnya itu visual, misal di sini ada David, ada Arfa, ada Yulfati, dan ada Nando. Ini kelompok anak-anak visual, suka melihat video dan sebagainya, ini kelompoknya. Yang kedua auditory, suka mendengarkan guru berceramah, bercerita dan sebagainya. Ini nama-namanya itu. Dan kinestetik ada 3 anak. Contoh ini ya, kinestetik anak yang suka praktek, ya, seperti itu ya. Terus caranya apa? Menggunakan diferensiasi kontennya dengan apa? Yang visual menggunakan video pembelajaran. Terus yang auditory dengan membaca dan mendengar penjelasan guru. Yang kinestetik melihat gambar materi ajar. Ini pengelompokan sesuai dengan kemampuan siswa tadi. Diferensiasi proses. Prosesnya gimana? Yang visual prosesnya, saat proses pembelajaran berlangsung, murid ditugaskan untuk mengamati video atau gambar. Ini prosesnya. Yang auditory, setelah mendengarkan penjelasan guru yang disampaikan oleh guru, jadi kita menjelaskan, ada yang melihat video, kita juga menjelaskan. Karena kita mempunyai murid yang auditory, jadi kita wajib untuk menjelaskan. Berikutnya, kinestetik. Contohnya, diferensiasi prosesnya itu proses pembelajaran murid memperhatikan gambar atau membuat suatu gambar atau dengan terapan gambar seperti itu. Ini juga termasuk diferensiasi proses. Dan ini hasilnya. Hasil dari visual yaitu menjelaskan sistem tata surya, juga bisa menggunakan video. Terus yang auditory produknya menyebutkan komponen-komponen data tata surya secara lisan dan tertulis. Yang kinestetiknya produknya itu menempelkan gambar tata surya yang telah digunting. Ini prakteknya untuk kinestetik.
Ini setelah dikebut ada makan siang di Tegal Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, pas ternyata ya perlu panjang lebar. Intinya Bapak Ibu di sini sudah melakukan diferensiasi sebenarnya. Cuma istilahnya saja yang Bapak Ibu tidak tahu. Ya, jadi 3 itu yang kira-kira harus kita terapkan. Intinya ada 3. Konten, produk dan konten, proses dan produk. 3 ini harus kita terapkan di siswa. Intinya di situ. Setelah kita tangkap semua materi penjelasan panjang lebar, baca di buku, intinya hanya 3 itu. Kita harus menggunakan konten untuk memberikan pengarahan pada siswa. Anak itu suka video, kita tampilkan video. Anak itu suka bercerita, dijelaskan. Anak itu suka praktek, kita buat suatu permasalahan, suatu praktek. Seperti ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, biar tidak panjang lebar, kita unduh sertifikat, bisa diklik situ, langsung saja di HP, gak apa-apa, langsung. Karena ini waktunya terbatas Bapak Ibu. Nanti sore akan tertutup ini. Langsung itu s.id garis miring. Setelah Bapak Ibu klik nanti memasukkan nama beserta titelnya dan gelarnya, nama dan gelar, terus memasukkan instansi, berikutnya emailnya. Setelah dikirim nanti akan otomatis masuk ke email Bapak Ibu secara langsung. Setelah itu akan tertutup. Bisa. Akan kalau sudah itu akan masuk ke suatu Google. Gak ada. Tuh, betul. Otomatis sertifikat itu. Ingat ke ngantuk berarti itu nih. Ini monggo Pak Iko. Ya, Pak ini sambil menunggu sertifikat. Iya. Lebih pada minta tips. Iya, monggo. Dalam belajar berdiferensiasi, kita harus menyamakan bahwa ada definisi konten, definisi proses dan lain sebagainya. Iya. Saya membayangkan begini Pak, di satu kelas seorang guru dituntut untuk mengerti dan memahami beberapa kondisi siswa. Betul sekali. Misalnya di diferensi konten, misalnya untuk anak-anak yang kategori visual, kadang-kadang seperti itu bisa ditayangkan video pembelajaran. Kemudian mereka mengamati video pembelajaran tersebut. Di satu sisi, untuk yang anak-anak dengan kebutuhan auditori bisa membaca dan mendengarkan ceramah dari guru, seperti itu. Nah, maksud saya begini, barangkali ada tips dari Pak Aris, atau yang mungkin sudah menerapkan pembelajaran diferensi di kelas, kira-kira mengkondisikan bagaimana riuhnya kondisi kelas itu bagaimana? Mendengar video yang satu terang dan Iya. Semakin riuh itu anak semakin aktif. Ini tuntutan dari kita. Tapi gini Pak, masalah kita di sini itu jika murid besar, karena murid sedikit itu mudah sekali. Diferensiasi konten, sama proses itu satu paket sebenarnya. Bapak menekan video otomatis sambil menjelaskan. Yang beda itu diferensiasi kinestetik aja, anak kinestetik beda. Harus memberikan materi tersendiri tentang praktiknya. Jadi di guru waktu sebelum melakukan pembelajaran di rumah atau sebelumnya itu membuat suatu selain modul kita harus membuat medianya dulu. Mempersiapkan, harus mempersiapkan. Kalau murid sedikit saya mempersiapkan mudah. Kalau murid sedikit mungkin muridnya Pak Eko sangat banyak. Misal ada pertanyaan gini Pak yang pernah saya tanyakan juga. Misal di suatu kelas itu sangat banyak muridnya dengan kriteria yang beragam. Apakah kita harus melaksanakan semuanya? Tidak. Kita tidak harus melaksanakan semuanya karena Pak, waktu sangat penting juga di sini. Kita akan menggunakan banyak waktu.
kita harus bisa membagi dan bermain trik di mana materi yang tersampaikan dan anak tersebut bisa menerima materi sesuai dengan bakatnya tadi. Seperti itu. Misal, contoh peluang 1 umurnya buahnya atau sebuah umurnya buahnya. Kita awalnya harus tahu dulu anak tersebut tergolong apa. Kita punya pemetaan masing-masing. Kalau sudah punya pemetaan, kita buat materi ajar atau modul dengan media yang harus kita laksanakan. Caranya kita buat kelompok biar mudah Pak Eko nanti tidak sulit, tidak kesulitan. Di sini kita harus ada fasilitas, misal ada Chromebook. Masalahnya kalau nggak ada Chromebook yang sulit. Tapi saya yakin di sekolah pasti ada laptop. Nggak ada Chromebook pun ada laptop. Satu kelompok kecil tadi kita kasih laptop, biar mereka aktif untuk menyimak tadi materi. Yang satunya kita jelaskan atau dikasih bacaan dan sebagainya. Bisa. Itu bisa mempersingkat waktu jika muridnya terlalu banyak seperti itu Pak Ibu. Ya, itu memang daftar hadir secara online. Nanti coba cek emailnya yang sudah cek email yang sudah emailnya dicek. Nanti akan masuk otomatis secara masuk gitu emailnya. Oke. Itu bisa digunakan untuk PMM. Gimana Pak? Bapak Ibu, ini adalah contoh punya saya, yaitu asesmen diagnostik, di mana awal kita memetakan kebutuhan siswa sesuai hasil dari asesmen diagnostik tersebut. Ini di materi atau di di barcode yang ada di sertifikat sudah ada. Bapak Ibu tinggal nyekan saja, nanti akan muncul semua materi yang ada di situ. Nggak masuk. Cek lagi sebelumnya emailnya dicek betul-betul. Belajar bisa, biasa juga bisa, nggak apa-apa. Nggak masuk. Biasanya masuk di yang bawah. Spam, kadang juga masuk spam. Bapak Ibu, terkait modul, Bapak Ibu bisa melihat modul diferensiasi seperti Mas Novi tadi di PMM. Di PMM-nya nanti ada, tinggal ketik saja modul diferensiasi kelas berapa gitu, nanti akan muncul. Saya contohkan di sini. Ini contoh jika Bapak Ibu mencari modul ajar, cari saja di PMM sesuai Mas Novi tadi. Banyak sekali modul-modul yang ada di PMM, sudah lengkap. Kita tinggal cari, enter, download seperti aja. Contoh di sini ada punyanya yang diterbitkan PMM, berarti artinya itu sudah resmi. Ini ada contoh modul kelas 6 SD Cilincing, Jakarta. Nah ini sudah ada semua di situ, baik olahraga, kelas, agama dan sebagainya, itu semuanya sudah ada modul ajarnya. Jadi kita tidak usah bingung terkait modul ajar diferensiasi itu seperti apa, semuanya sudah ada. Disediakan sama PMM. Dan sedikit informasi Bapak Ibu yang saat membuat itu soal atau membuat suatu asesmen males membaca dan sebagainya seperti saya contohnya. PMM juga menyediakan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu cek PMM, di situ ada asisten guru. Ini gandengannya ChatGPT kalau istilah ini. Coba cek PMM, di situ ada asisten guru. Misal Bapak Ibu aku males soal matematika, ketik aja di situ, misal soal matematika.
Gimana? Iya, kalau di HP nggak muncul mana? Kalau di HP nggak muncul. Kalau kita pakai laptop itu muncul. Kalau HP-nya bisa dengan pengaturan desktop biasanya ada yang muncul, tapi tidak semua HP pengaturan desktop muncul ya. Kalau di HP ini muncul pengaturan desktop, ada yang nggak muncul betul. Ini contoh tadi saya mengetikkan soal matematika kelas 6 ada. Gimana kalau soal matematika tentang ABC? Ada, tinggal ketikkan saja kata kuncinya. Objektif, subjektif ada. Minta berapa soal akan dilayani semuanya di situ. Dan jawabannya juga bisa. Makanya kita nggak perlu susah-susah dalam membuat soal. Ini adalah contoh referensi dari PMM. Jadi sebenarnya pemerintah sudah menyediakan lengkap semuanya di PMM. Cuma tinggal kita saja mengaksesnya itu rajin apa tidak, seperti itu Bapak Ibu. Tadi sudah. Sama semua di sertifikatnya. Iya. Gak muncul bisa pakai laptop, gak apa-apa. Oke, nanti akan diperpanjang nanti, gak apa-apa, gak masalah. Cukup sekian Bapak Ibu dari saya. Bila ada pertanyaan yang kiranya lupa ditanyakan dan baru ingat bisa lewat Jabri ke Mas Novi, Pak Asar ataupun ke saya, gak apa-apa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sertifikat biasanya otomatis di link saya nanti yang sudah daftar haji tadi otomatis masuk di saya juga. Oke, nanti saya kirim. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih ya. Kalau saya hormati, sudah selesai ya. Sahabat Mas Nabi ya. Sahabat ya. Alhamdulillah. Harapan saya adalah ke depan ada kegiatan secara berkala Mas Faris. Jadi secara berkala ada nanti diusahakan ya. Entah berapa bulan sekali kita bertemu sesuai pesan Pak Ahmad tadi. Jadi setelah nanti dapat materi terus kita kembali ke lembaga, itu ada kendala yang dihadapi nanti bisa kumpul lagi untuk dimusyawarahkan. Artinya refleksi tingkat gugus. Kemarin saya undangan ditujukan dengan Pak Ahmad dan Pak Muin itu gitu. Refleksi itu mutlak harus ada, baik refleksi tingkat sekolah maupun tingkat gugus. Artinya di sekolah begini, pas saya ngasuh atau setelah jam pulang, guru kumpul di sekolah. Guru kumpul terus menyampaikan keluhan di kelas. Nah, kira-kira apa kendala di kelas masing dipecahkan tingkat sekolah. Kemudian ada lagi relasi pembahasan tingkat buku juga ada seperti ini. Nanti kalau kita kumpul lagi dijadwalkan untuk berkumpul dan kita sampaikan kendala dari masing-masing lembaga. Syukur bisa masing-masing kelas. Nah itu. Berikutnya informasi yang penting juga. Ini akan ada lomba kelas inklusif. Ini program dari PPSD Tuban. Semua lembaga ada caranya. Jadi nanti bukan loh, inspiratif mah, kelas inspiratif kelas inspiratif. Nanti kita mengadakan video, ngirim video masing-masing sekolah. Artinya apa? Kita mengundang tokoh-tokoh yang sudah berhasil, syukur-syukur alumni kita untuk bercerita di hadapan anak-anak, memberi motivasi pada anak-anak. Itu yang di video nanti. Contoh, alumni yang jadi tentara diundang ke sini, cerita pada anak-anak, memotivasi anak-anak. Nah, atau yang lain bisa itu. Nanti rencananya tiap lembaga itu harus mengirimkan videonya masing-masing. Entah bulan semester ini kok, semester 1 ini jadwalnya. Jadi ada kelas inspiratif dan juga ada yang ditekan adalah masalah refleksi di akhir pembelajaran baik di tingkat sekolah maupun di tingkat gugus. Itu harapannya. Dan terakhir, jadi terima kasih sekali lagi, doa terbaik untuk pandangan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.